Dio. Mama waktu itu sakitnya sudah komplikasi hingga tidak tertolong lagi. Kalau bapak sekarang sudah bersama keluarga barunya, aku sekarang tinggal bersama nenek. Ya begitulah Dio. Aku sekarang merasakan susahnya tidak memiliki keterampilan. Mana ijazahku nilainya pas-pasan. Aku pengangguran Dio. Kesana kesini susah nyari kerja. Aku nyesal kenapa dulu enggak seperti kamu Dio. Walaupun kamu hidup berkecukupan, segala serba ada. Tapi aku perhatikan kamu tidak menjadi manja. Kamu rajin banget bantu orang tua, selalu sibuk belajar dan berkegiatan. Gak pernah aku lihat kamu bersantai-santai. Sedangkan aku, astagfirullah. Aku menyesal padahal aku punya kesempatan yang sama seperti kamu. Aku banyak berdosa dan mengecewakan orang tua. Aku iri Dio. Bukan pada jabatanmu, tapi pada arah hidupmu. Arah itu gak muncul tiba-tiba. Arah itu lahir dari langkah kecil yang dulu kita anggap remeh, gak? Langkah kecil? Sekarang coba tenang dulu deh. Coba kita tutup mata kita. Kita bayangkan kita kembali ke masa lalu, ke masa-masa sekolah dulu. Setiap anak lahir tanpa peta, datang dengan tangan kosong dan hati lembut yang siap dibentuk. Rumah adalah sekolah pertamanya, bukan dengan papan tulis, melainkan pengulangan kebiasaan sehari-hari yang konsisten diterapkan, hingga tumbuh menjadi karakter kuat. Dua rumah, dua cara mendidik, yang kelak akan menentukan langkah hidup mereka. Berisik. Kak, bangun dulu yuk. Kamu mau ke pasar antar dagangan. Tuh, sarapan udah mama siapin. Nanti sekolah nggak boleh telat ya. Mau mama sama bu guru. Ayo bangun. Iya mah, ganggu aja. Bapak mama kalau mau pagi-pagi aja sana. Ayo mah, udah kesiangan ini. Biarin aja Arga nanti juga bangun sendiri, gak usah dipaksa. Bingung mama pak. Anak segede ini susah banget dikasih tahu. Capek mama. Semua mama yang ngerjain. Mana hari ini mama dipanggil dari sekolah. Tuh, Arga sering terlambat. Bolos juga. Namanya juga anak laki, biarin aja mah. Kan we hayu beruan mah. Di rumah Arga, alarm subuh hanya terdengar. Tak ada teguran, tak ada desakan dari orang tua. Mereka membiarkannya bukan karena tak peduli, melainkan karena rasa bersalah yang tak sempat terucap. Sibuk mencari nafkah sehari-hari, terlalu sering pergi, dan terlalu jarang untuk hadir, hingga aturan pun dilepaskan sebagai pengganti pelukan. Sementara itu di keluarga Dio, bangun sekarang nak, waktunya tahajud. Masih ngantuk mah, 5 menit lagi aja. Tidak ada 5 menit lagi nak, subuh segera tiba. Ini kebiasaanmu, jangan ditunda-tunda. Ayo segera mandi dan wudhu, matikan tempat tidur, gunakan air secukupnya, dan matikan lampu setelah selesai ya. Sekarang bangun, selesaikan tugasmu dan bergegas ke masjid untuk tahajud sekalian menunggu subuh. Pak, dia nggak ikut ke masjid dulu ya Pak, masih ngantuk dan capek Pak. Dio, hidup ini tidak dibangun oleh kemalasan atau tidur panjang. Jadi bangun sekarang, dapat tunggu di ruang tamu. Ya. Dia lahir dalam kecukupan, bahkan berlimpah. Namun, hidupnya tidak dimanja oleh kemudahan. Kasih sayang tetap hadir, tapi selalu berdampingan dengan aturan. Tidak ada kata nanti dan tidak ada alasan. Ketika hari mulai pagi, di meja makan rumah Arga. Wah, capek banget. Mah kok makan ini lagi, bosen ah. Sudah, yang ada cuma ini. Yang penting perut kamu
Lagi pula mama sama bapak itu kerja bukan buat senang-senang. Kita berusaha agar rumah ini tetap hidup dan kebutuhan kita terpenuhi. Jadi Arga makan ya, sedikit aja. Yuk. Ini uang jajanmu satu hari ini, gunakan dengan baik. Tagihan rumah bulan ini belum dibayar. Ya, 10.000 Pak, cukup buat apa? Aku butuh beli kuota internet. Mama bapak dagangannya sedang sepi, nak. Ya sudah nih, mama tambahin ya. Maaf, mama cuma bisa nambahin sedikit. Amin ya, mama cuma gak mau kamu merasa kurang. Hari ini bapak mau keliling antar dagangan. Sekolah yang benar, jangan macam-macam. Arga makan dulu ya, jaga diri baik-baik. Ya. Di rumah ini, kebersamaan dan kehangatan sering kalah oleh waktu. Bukan karena tak ada cinta, melainkan karena hidup menuntut lebih dulu. Kenapa jadi mundur? Kenapa? Tuh kan jadi kalah. Jam 8. Aduh, pasti telat ini. Kalau aku pergi, pasti dihukum dan dimarahi dulu. Belum lagi kalau mama bapak tahu. Ya udah, tidak usah sekolah aja hari ini. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Haha. Arga memilih diam dalam kebebasan semu. Sekolah dilewatkan, aturan diabaikan, dan tanggung jawab ditukar dengan kenyamanan sesaat. Sementara di rumah Dio, pagi adalah rutinitas yang teratur. Sarapan bukan hanya sekedar makan, tapi latihan kecil yang terus dilatih konsisten. Dio, duduklah nak. Sarapan sudah tersaji. Ini ada sayur, lauk, dan buah. Dihabiskan ya. Sepertinya aku belum lapar, mah. Nanti beli makanan di sekolah aja. Dio, yang di hadapanmu ini adalah rezeki dari Allah. Tidak semua orang bisa menerimanya, tapi kamu memilikinya. Syukuri, jangan sia-siakan. Ayo kak, dimakan ya. Baca doa dan nikmati dengan penuh syukur. Setelah itu bereskan tempat makanmu. Sebelum berangkat, pastikan periksa semua perlengkapan. Tidak ada yang tertinggal, itu tanggung jawabmu. Dan sebelum menggunakan seragam, tidak lupa berwudu, juga selesaikan zikir pagi. Ya Pak, Ma. Dio berangkat sekolah dengan rapi, disiplin, dan penuh persiapan. Ikhtiar didikan orang tua yang konsisten. Arga tenggelam dalam game. Rumah kosong karena orang tua sibuk mengejar ekonomi. Kasih sayang yang kurang membuatnya hanyut dalam kesenangan sesaat. Dua anak, dua pengasuhan, satu menapaki masa depan, dan yang satu kehilangan arah dalam kebebasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suaranya bisa dikecilin apa? Assalamualaikum. Arga. Hah, siapa? Suaranya kayak kenal. Danu bikin kaget saja. Kirain siapa? Santai gak? Kok bolos ya hari ini ya? Iya nu, rumah kosong, nggak ada yang tahu. Pas banget. Ayo ke rental PS, ada game baru. Rame lumayan buat ngilangin bosan. Paham? Iya, tenang aja. Sebentar doang kok. Orang-orang di rumahmu juga nggak ada kan? Nggak ada sih, tapi ayo. Rumah kosong memberi izin tanpa kata. Tak ada yang melarang. Kasih sayang yang absen berubah menjadi kebebasan semu. Di antara pintu yang terbuka dan suara hati yang melemah, ajakan itu terdengar ringan, padahal ia membawa pada langkah yang keliru. Di sisi lain, Assalamualaikum. Nah, aku pulang. Waalaikumsalam. Dio, kenapa sepatu dan tasmu berserakan seperti ini nak? Setiap benda itu punya tempatnya, seperti hidup kita yang membutuhkan kedisiplinan agar berjalan teratur. Nah, begitu kan rapi. Bagaimana sekolah hari ini nak? Sudah setor modal
aku capek banget hari ini. Bisa nggak aku main dulu sebentar? Mama paham kak, kamu capek. Tapi disiplin adalah lentera kecil yang menuntut langkahmu di hari-hari gelap. Kalau kamu menunda hal kecil, bagaimana bisa melakukan hal besar nanti? Ada apa, Ma? Ini Dio ingin main, Pak. Kamu boleh main jika sudah menjalankan kewajibanmu. Jadikan setiap tugas sekecil apapun sebagai latihan untuk melatih kesabaran dan menghargai waktu. Jangan menunggu nanti apalagi besok untuk hal yang bisa kau selesaikan sekarang. Baik, Pak. Aku akan selesaikan tugasku dulu. Masya Allah, terima kasih ya nak ya, pilihan-pilihan sulit hari ini. Mama dan Papa yakin kelak akan memberimu kesuksesan dan kebahagiaan. Setiap langkahmu, sekecil apapun, adalah bagian dari perjuangan yang akan menuntunmu ke jalan kebaikan. Tidak ada leha-leha, tidak ada alasan. Awalnya terpaksa, namun perlahan terbentuklah daya tahan. Begitulah kehidupan di rumah dan di sekolah membentuk Dio hari ini. Aku sadar, Dio, kebebasan yang aku nikmati dulu membuatku kehilangan arah. Dulu aku pikir anak yang penurut tak pernah mengenal kebebasan. Kupikir aturan adalah penjara. Maafkan aku, Dio. Dulu aku menertawakan langkahmu yang rapi, mengira kau adalah penakut. Masih ingat kan dulu aku pernah ajak kamu bolos? Aku ingin berubah, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk hari esok, untuk anak cucuku kelak, agar mereka tidak mengambil pilihan yang salah seperti aku. Iya, Gak. Aku pun belajar. Disiplin itu berat, tapi membentuk kekuatan. Alhamdulillah, aku bersyukur Mama dan Papa aku menanamkan disiplin dan tanggung jawab seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Aku juga bersyukur Mama Papaku dulu mendirikan sekolah yang melatih aku untuk disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Setiap teguran, setiap doa, setiap pelajaran, menurutku adalah siraman yang membuat benih itu tumbuh kuat gak? Sampai akarnya menembus batu dan tanah yang keras. Ya, hingga aku bisa berdiri tegak saat ini gak? Menghadapi setiap badai kesulitan dan ujian dari Allah. Bapak, Mama, mereka sudah berjuang sejauh yang mereka bisa. Tidak punya uang bukan alasan, lalu bukan penghalang. Yang membuatku tertinggal bukan rumah yang sepi, bukan waktu yang sempit, melainkan aku yang memilih pilihan-pilihan yang mudah. Aku ingin bebas, namun melanggar aturan. Aku ingin hasil, tapi membiarkan kemalasan. Aku terlambat sadar, Dio. Aku sekarang paham bahwa kesuksesan dan kebahagiaan hidup diawali dengan pilihan-pilihan yang sulit, bukan pilihan yang mudah, seperti yang kamu jalani. Arga tersadar, hatinya bergetar. Tiba-tiba, Abah, ayo cepat, Uma sudah menunggu di sana. Salam dulu, ini Om Arga. Halo Om, assalamualaikum. Nah, aku bilang. Waalaikumsalam, Bilal. Senang bertemu denganmu. tawa Bila dan sapaan hangatnya membuat suasana menjadi hidup. Arga menatap anak kecil itu, dan hatinya terasa ringan, seolah benih-benih baru mulai tumbuh. Bukan dari harta, tapi dari kebahagiaan sederhana yang menular. Gak ada kata terlambat. Dunia selalu memberi ruang bagi mereka yang mau berusaha memperbaiki diri. Jadi aku percaya sih, suatu saat kamu pasti bisa. Semangat ya, Gak. Aku akan mulai menanam hari ini, biar lambat asal berakar dan kelak berbuah. Terima kasih, Dio.
Bentar lagi Ramadan ya, Bang. Betul nak, sebentar lagi kita akan memasuki bulan penuh berkah, penuh rahmat, dan penuh ampunannya. Semangat ya nak. Semoga Allah memudahkan kita semua. Amin. Marhaban ya Ramadan semua. Dua jalan berbeda, dua masa kecil yang bertolak belakang. Hari ini berakhir, tapi jejak langkah tetap tertinggal. Disiplin bukan penjara, kebebasan bukan salah. Yang menuntun kita bukan mudahnya hidup, tapi kemampuan menahan diri, menepati tanggung jawab, dan menghargai perjuangan. Dua jalan berbeda, satu titik temu. Masa depan lahir dari karakter hari ini. Pilihan-pilihan sulit hari ini kelak akan berbuah kemudahan dan kebahagiaan. Mari kita bernyanyi bersama saat kau telah mengerti karya